Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala bil Al-Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz, para tokoh serta pengurus, tentunya pengurus DKM yang hadir, para panitia serta Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita semua masih diberi kesempatan dapat melaksanakan ibadah puasa hingga di penghujung bulan puasa di tahun ini, yang alhamdulillah pula juga di penghujung puasa ini masih banyak jamaah yang hadir, yang di awal-awal itu kami pengurus DKM mencatat itu hingga sampai ujung tempat sholat ini, tapi lama-lama kemudian mengalami kemajuan, tapi kemajuan yang mundur. Tapi syukur kalau pada masa yang lalu, yang selalu biasanya ujungnya misalnya ke mall tempat pertokoan, tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi orang tidak perlu berbelanja secara fisik menghadiri tempat-tempat tersebut, dan para jamaah yang kebetulan bersempatan hari yang biasanya rajin hadir di masjid ini, mungkin karena pulang mudik ya, jadi sekarang pada pulang mudik kami mencatat rata-rata per RT itu kisaran sampai 6 sampai 7. Jadi kalau misalnya sampai 6, rata-rata 6. Kalau kami mencatat di RW 6 itu rata-rata 6 orang tiap RT. Jadi ada, kalau misalnya 23 RT ya, berarti ada kurang lebih 100-an yang tidak hadir. Nah, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pulang mudik diberikan kelancaran perjalanan, barokah perjalanannya, selamat sampai di tujuan hingga sampai pulang kembali ke titian kencana, berkumpul kembali di tempat ini. Tak lupa tentu saja dan tak hentinya kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kepada umatnya yang istiqomah menjalankan risalah serta sunnah-sunnah yang dicontohkannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di sana. Amin amin ya robbal alamin. Sebagaimana yang sudah selalu disampaikan oleh announcer yang mengumumkan bahwa masjid kita ini dalam rangka memberikan layanan kepada jamaah, menyelenggarakan beberapa kegiatan
dari berbuka puasa, kultum jelang buka puasa, sholat tarawih, tadarusan, sholat iktikaf, dan seterusnya. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Untuk tahun ini ada kegiatan yang diinisiasi baru, artinya selama sekian puluh tahun belum pernah diselenggarakan, yaitu kultum JK. Kita namakan kultum JK, kultum jelang berbuka, yang diisi oleh semua kalangan, baik dari pengurus DKM, panitia, kemudian juga dari tokoh masyarakat, bahkan juga dari RT, dari RW, semuanya hadir untuk memberikan materi sesuai dengan bidang cakapan masing-masing terkait dengan ibadah Ramadan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas prakarsa dan inisiatif di dalam menginisiasi kegiatan ini pada Pak Haji Herman Derajat. Terima kasih. Kegiatan ini sangat baik sekali. Untuk ke depan insya Allah kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah puasa, ya, mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan ini bukan ibadah yang terakhir, ibadah puasa yang terakhir. Kalaupun merupakan ibadah puasa yang terakhir, ya mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang disayangi oleh Allah, dan jadikan kita sebagai orang yang bukan dijadikan orang yang kita dijauhi. Dan mudah-mudahan nanti kalau masih dipanjang usia, tahun depan mungkin masing-masing RT akan kita mintakan untuk bisa hadir memberikan materi satu-satu. Nah, ini apa namanya, bagian dari ikhtiar upaya kita untuk bagaimana merajut, menjalin, membangun ukhuwah dari semua kalangan, terkait juga dengan tema yang kita terapkan pada tahun ini adalah memperteguh Islam rahmatan lil alamin, untuk memantapkan trilogi ukhuwah. Ada 3 ukhuwah: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan yang ketiga ukhuwah Basariyah. Kalau itu ketiga ukhuwah itu terbangun, maka Islam akan menjadi kuat. Nah, ini dalam rangka bagaimana memperkuat Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sebagaimana di Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang saya bacakan tadi di mukadimah, yang artinya, dan tidaklah aku utus kamu Muhammad melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Masih terkait dengan masalah penyelenggaraan, untuk itu berkat terselenggaranya semua kegiatan, kami mengucapkan atas nama panitia dan tentu saja juga DKM mengaturkan terima kasih yang setulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin biaya dari sejak persiapan hingga sampai sekarang. Dan tentu saja masih belum selesai karena ada 2 aktivitas lagi yang akan kita selenggarakan, yaitu aktivitas takbir keliling dan penyelenggaraan sholat id. Kemudian tidak kurang pentingnya adalah kami juga mengucapkan terima kasih
kepada teman-teman jamaah Masjid Al-Hijrah yang setia untuk hadir dan memberikan dukungan baik aspek moral maupun material. Teman-teman RT dari seluruh RT sebanyak 23 RT, di mana setiap hari memberikan kontribusi untuk penyediaan takjil masing-masing 2 RT tiap hari, 2 RT untuk RW 4, 2 RT RW 6. Kami kalau menyebut RW 2, RW 4, RW 6 kayaknya kurang pas ya. Jadi kami biasanya untuk mulai sekarang itu nyebutnya RW titian saja. RW 4 tidak akan bisa kuat tanpa RW 6, RW 6 tidak akan bisa kuat tanpa RW 4. Jadi kita gabungkan RW 4, RW 6 jadi menjadi RW 10. 1 ditambah 0 adalah 1. Berarti RW yang juara. Nah, sekarang ini mudah-mudahan kedua RW ini dalam rangka untuk meningkatkan lingkungan titian, membangun kerjasamanya akan lebih diperkuat untuk lebih termantapkannya trilogi uwah di kalangan kita semuanya. Kemudian perkenankan sedikit saya menjelaskan, menguraikan mengenai tema dari kegiatan kita ini. Tadi mengenai rahmatan lil alamin dan uwah. Jadi kita semuanya sudah mengetahui bahwa Ramadan ini adalah merupakan bulan untuk menggembleng dan pengendalian hawa nafsu, sehingga kita akan menjadikan sebagai insan yang bertakwa dan memiliki kasih sayang sebagaimana misi Rasulullah sebagai pembawa ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Nah, kita semuanya juga sudah sama-sama mengetahui sebenarnya apa sih rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin tentu terdiri dari dua. Ada rahmat sayang, kemudian lil alamin semesta alam. Di secara frasa bisa diartikan bahwa rahmatan lil alamin adalah maknanya Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian, ketentraman dan kasih sayang bagi manusia dan alam semesta. Kalau tadi kita bicara ukhuwah 3, itu adalah ukhuwah terkait hanya dengan ukhuwah Islamiyah, berarti antar sama kita sebagai umat muslim. Ukhuwah watoniyah itu sebagai sesama manusia di dalam satu lingkungan, apakah tidak memandang suku, agama, ras dan sebagainya, di dalam satu lingkungan negara, provinsi, dan satunya adalah basariyah secara global. Nah, itu adalah bagaimana membangun ukhuwah itu kaitannya dengan aspek manusia. Tetapi kita ketahui bahwa rahmatan lil alamin itu bukan hanya bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan manusia, karena saya kira kita sama-sama mengetahui dari sejak lahir sampai nanti meninggal, kita tidak bisa lepas dari kerjasama hubungan dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial, homo sosial. Oleh karena itu Quran sudah menegaskan tadi bahwa Nabi Muhammad diutus dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin tentu saja bukan sebagai terkait dengan manusia. Yang intinya adalah bagaimana kita sama-sama memberikan
menghargai, memberikan rasa kedamaian dan kasih sayang kepada sesama manusia. Jangan perbedaan kemudian itu akan menjadikan alasan untuk meniadakan satu dengan yang lain. Nah, seperti sekarang ini adalah ya alhamdulillah ini sebagai suatu rahmat adanya perbedaan, karena tidak ada di dunia ini yang sama, tidak ada. Jadi kalau di perusahaan ada yang bikin produk tidak akan bisa jalan kalau tidak ada pemasaran. Pemasaran tidak akan bisa jalan kalau tidak ada keuangan. Keuangan tidak bisa jalan, semuanya sudah ada, tidak ada SDM, tidak ada orang. Marketingnya tidak ada, pimpinan marketingnya tidak ada. Semua marketingnya sudah jalan semua, tidak ada sistemnya. Jalan-jalan juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sebuah mobil yang semuanya lengkap, ya, canggih semua, pentilnya diambil satu, tidak akan bisa. Nah, jadi semuanya itu adalah kebersamaan, sama, apalagi sesama umat muslim, yang itu adalah kita sama-sama saudara. Keyakinan kita bahwa semua manusia itu berasal dari ayahnya satu adalah Nabi Adam. Kita saya kira semua sudah tahu bahwa saat Rasulullah beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau tepatnya tanggal 8 Juni tahun 672, kurang lebih 14 abad yang lalu. 3 bulan sebelumnya beliau melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji terakhir, makanya disebut sebagai ibadah haji terakhir, itu apa namanya? Haji wada. Nah, di dalam beliau memberikan wasiat, ya, khutbah terakhir itu di dalam poin-poinnya, di dalam salah satu poin-poinnya itu menyatakan bahwa ketahuilah setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Nah, jadi sesama kita adalah saudara. Jadi kita tidak menafikan satu sama lain, mungkin yang lebih mulia, kaum tertentu lebih mulia, kaum tertentu lebih misalnya inferior, superior. Itu di daerah kita adalah semuanya bersaudara. Perbedaan adalah sebuah rahmat. Rahmat artinya memang sebagai bentuk kasih sayang Allah memberikan sesuatu yang berbeda. Karena kalau semuanya sama, dunia ini akan mengalami statis, tidak akan dinamis. Memang harus tidak sama. Kemudian tadi bahwa rahmatan lil alamin itu bukan saja terkait dengan manusia, tapi juga terkait dengan bagaimana kasih sayang dengan binatang. Islam itu menekankan kalau menyembelih hewan itu harus dengan cara yang baik, pisaunya juga harus tajam. Tidak boleh misalnya menyembelih hewan itu di hadapan dengan hewan-hewan yang lain. Nah, itu kemudian menginspirasi juga. Misalnya memelihara burung itu juga tidak boleh dengan kurungan yang sempit yang menjadikan burung itu sengsara, tidak sesuai dengan fitrahnya hidup di alam liar. Termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu juga harus disayangi. Misalnya ada seorang sahabat menanyakan
ada pohon bidara itu ditebang, ya. Itu Rasul juga merasa jangan ditebang, itu kalian dolim terhadap, karena pohon bidara itu kalau di padang pasir itu sebagai tempat untuk bernaung, ya, tempat juga untuk peneduh. Nah itu yang sebagai pendoliman, termasuk untuk menebang pohon yang tidak beraturan. Ini juga di dalam Islam sangat tidak diperbolehkan. Nah itulah saya kira jamaah, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah, sambutan dari kami atas nama panitia dan DKM sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para jamaah dan semua teman-teman muslim yang ada di Diyan Kendana yang sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Dan yang terakhir juga kami ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Pak Haji Joni Suwawa yang sudah membangun masjid kita ini sebelum puasa itu 3 bulan sebelum puasa, membangun kubah, menara dan mengecat ini, merapikan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan itu menjadi satu yang amalan yang fi dunya fil akhirati hasanah. Kemudian juga kepada Bapak Haji Ahmad Son Haji yang belum lama ini telah menyumbangkan 32 CCTV yang kita tempatkan di seluruh ini, yang dimana 12 ada di luar. Mudah-mudahan ada 12 itu keamanan masjid kita lebih baik, lebih mantap. Meskipun masjid kita masih aman, ya. Bukan masih aman, memang aman. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun depan dan menjadi abdidur rahman yang konsisten, yang istiqomah dan ikhlas dalam mewujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.